Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Banggan. Bang. Energi yang kuat beriak di langit seperti guntur yang teredam, beresonansi di atas Pulau Naga. Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar, tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang ada di dunia luar. Matanya yang berlumuran darah menatap ke dalam kuali besar. Tangannya kaku saat dia membentuk segel dan mengontrol suhu. 1 bulan tanpa istirahat ini dan kebutuhan untuk melakukan tugas menakutkan seperti itu sudah cukup untuk melelahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun sampai kelelahan. Namun, Xiao Yan telah mengalami perjuangan pahit ini. Terlepas dari ketahanannya, pikirannya menjadi kabur pada saat ini. Mata He Yiqing dengan cemas menatap Xiao Yan yang kusut. Tenjunya perlahan menjengkang. Dia sadar bahwa Xiao Yan sudah mencapai batasnya. Pikiran Xiao Yan sangat tegang selama periode waktu ini dan tidak pernah rileks sedikit pun. Melanjutkan seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar. Orang ini benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Jika masalah kali ini bisa diselesaikan, aku, Hei Tua, akan menjadi saudara sumpah denganmu dan melawan siapapun yang kau minta. He Yiqing dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang bangga seperti dia tidak punya pilihan selain terkesan oleh Xiao Yan. Bang. Suara He Yiqing baru saja terdengar saat suara yang mengguncang bumi ditransmisikan dari kejauhan. Segera, aura ganas bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum sosok itu tiba, tawa liar dan tak terkendali bergulir seperti guntur. Sebenarnya ada di sini. Setelah tawa liar dan merajalela ditransmisikan dari kejauhan, sosok itu tiba di dekat gunung berapi dalam beberapa kilatan. Setelah itu, perlahan-lahan mengurangi kecepatannya. Semua orang melirik dan melihat bahwa itu adalah pria yang mengenakan baju besi emas tua. Mata pria itu berwarna emas. Wajahnya juga mengandung sedikit keganasan. Komandan keempat dari pasukan armor naga, Xiasha? He Yiqing sedikit terkejut saat melihat orang ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan lambaian lembut tangannya, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari hutan pegunungan sekitarnya. Mereka dengan hati-hati memperhatikan pria bernama Xiasha ini. Hei Qing? Hehe, tidak disangka aku bertemu denganmu di sini. Xiasha melihat He Yiqing berdiri di depannya. Kedua matanya menyipit, tapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh yang besar maju dari belakangnya. Raungan naga yang kuat bergema di langit. Ekspresi He Yiqing tenggelam saat dia melihat mereka. Dia mengangguk dan selusin lebih ahli dari Pulau Naga Timur dengan cepat bergegas keluar. Mereka memblokir sosok manusia yang mengenakan armor naga emas gelap. He Yiqing, serahkan orang hebat itu dengan patuh. Jika tidak, darah akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timurmu hari ini. Xiasha tertawa keras. Tubuhnya berkedip dan muncul sekitar selusin meter di depan He Yiqing. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Percikan api melesat di antara mata mereka dan energi menakutkan mengalir dengan tenang. Kami harus melihat apakah Anda, Xiasha, memiliki kualifikasi untuk merebut orang ini. Ekspresi He Yiqing gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan dia melontarkan pukulan kejam. Garis hitam pekat segera terbentuk. Segera setelah itu, celah spasial hitam gelap ini dengan cepat berenang menuju Xiasha. Xiasha juga mendengus dingin saat melihat serangan He Yiqing. Tubuhnya tidak menyerah sedikit pun saat dia tiba-tiba melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan keras dengan garis hitam gelap. Bang. Kekuatan yang tak tertandingi menyebar dalam riak. Tubuh Xiasha bergetar sebelum dengan cepat stabil. Kakinya menginjak langit, dan tubuhnya muncul di samping He Yiqing dengan gaya seperti hantu. Serangan seperti badai yang ganas diluncurkan dengan kecepatan seperti kilat. He Yiqing tertawa terbahak-bahak saat menghadapi serangan Xiasha. Dia mengeluarkan tawa dingin itu dan tidak menyerah. Sebaliknya, dia bertabrakan langsung dengan Xiasha. Bang. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali tinju bergerak, itu akan menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan ledakan sonik.
Satu-satunya tempat yang sunyi juga menjadi kacau ketika keduanya mulai bertengkar. Namun, sosok kurus yang duduk di depan kuali besar tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun meskipun demikian. Bang, Dua sosok bertabrakan di udara. Energi pertarungan mengguncang dan merobek ruang itu sendiri, membentuk lubang hitam-hitam selebar 100 kaki. Kedua sosok yang bertempur ini juga terpisah saat bersentuhan sebelum mundur. Ini benar-benar tak terduga, saat ini Anda juga telah maju ke kelas Ban Sheng, ulangkah kaki Men Yan terhuyung mundur. Sisik naga ungu tua di tubuhnya menjadi jauh lebih redup saat ini. Kedua matanya menatap Julie dari kejauhan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Julie tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan Men Yan, tetapi Men Yan memiliki teknik rahasia khusus yang bisa mengubahnya menjadi setengah naga setengah manusia untuk pertempuran, membuatnya cukup merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk mengalahkan pihak lain. Julie, jangan melanjutkan perlawanan yang tidak berarti. Kekuatan Pulau Naga Timur Anda adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Saat ini, ketiga pulau tersebut sedang bekerja sama. Tidak ada cara bagi Anda semua untuk menolak. Anda harus menyerahkan orang itu? Kata Man Yan perlahan. Jika sesepuh Pulau Naga Timur saya tidak memasuki kekosongan untuk berlatih sementara tetua pertama dan tetua kedua sedang melakukan retret yang dalam, lupakan tentang Anda, bahkan 3 Raja Naga Besar tidak akan berani datang ke sini. Julie dengan dingin tertawa. Haha, Julie, kamu juga harus sadar bahwa itu hanya, jika. Tawa dingin Julie baru saja terdengar ketika tawa lembut tiba-tiba dikirim dari ruang kosong. Ekspresi Julie langsung menjadi jelek saat tawa lembut ini terdengar. Matanya menatap tajam ke ruang kosong, Pulau Naga Utara, akhirnya muncul ya. Ruang kosong tiba-tiba memancarkan banyak lampu hijau di depan mata Julie yang terfokus. Lampu hijau dengan cepat menjadi lebih besar. Banyak sosok manusia mengendarai lampu hijau. Mereka membawa aura mengerikan saat muncul di langit di atas Pulau Naga, gelombang demi gelombang angin yang deras bisa terdengar. Sepertinya saya terlambat. Namun, saya beruntung tidak melewatkan acara utama. Seorang tetua berjubah hijau di langit memandang Pulau Naga kuno yang kacau. Dia tanpa sadar tersenyum saat berbicara. Qingyan. Hati Julie benar-benar tenggelam saat melihat sesepuh berjubah hijau ini. Ketiga Raja Naga Besar ini memang bertindak dengan cara yang agung. Mereka sebenarnya telah mengirim 1 Ban Sheng dan 2 ahli di puncak kelas Do Uzun. Tampaknya mereka benar-benar berniat membawa Ziyan dengan segala cara. Orang tua bernama Qingyan melirik Julie yang berwajah suram setelah dia muncul. Dia tertawa sebelum beralih ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia berkata, Penatua Men Yan, Anda akan memblokir Julie. Aku yang dulu secara pribadi akan membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu. Qingyan bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju bagian terdalam dari Pulau Naga ini. Julie menjadi sangat marah saat melihat ini. Namun, Men Yan memblokirnya sebelum dia bisa mengejar. Cakar naga Men Yan menari, memotong udara untuk bergegas menuju Julie. Pejenggen. Julie sangat marah setelah diblokir oleh Men Yan. Douki yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Julie dengan kejam bergegas menuju Men Yan. Sementara Julie diblokir oleh Men Yan, lelaki tua bernama Qingyan itu muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. Qingyan melirik Xiaoyan, yang duduk di depan kuali besar. Matanya kemudian berhenti di bagian dalam kuali besar. Alisnya sedikit berkerut saat dia bergumam, itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawannya? Dia hanyalah seorang anak kecil. Namun, tekanan garis keturunannya sudah memberi saya petunjuk tentang identitasnya. Bawa orang itu pergi dulu. Kejadian tak terduga mungkin terjadi jika kita menunda. Qingyan tidak mau tinggal lama setelah tiba. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja akan menyerang ketika sesosok melintas dan muncul dari jarak dekat di depannya. Sosok itu adalah Tai Jianzunzhe. Dia tanpa ekspresi. Tangannya dengan erat memegang pedang logamnya sambil menatap Qingyan. Perasaan acuh tak acuh menyebar dengan tenang. Anda mencari kematian. Qingyan mengerutkan alisnya ketika dia melihat Tai Jianzunzhe menghalangi dia. Dengan kekuatannya di puncak kelas Do Uzun, dia secara alami tidak akan peduli dengan Tai Jianzunzhe.
Dia melambaikan lengan bajunya dan badai energi muncul di depannya. Itu bergegas menuju Tai Jianzunze dengan gaya seperti kilat. Ki. Ekspresi Tai Jianzunze tetap acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak bisa melihat celah antara dia dan King Yan. Dia mengangkat pedang besarnya ke atas dan segera memotongnya dengan cara yang sederhana. Pedang itu mendarat. Ekspresi Tai Jianzunze segera menjadi lelah. Seolah-olah semua doukinya telah menghilang dengan pedang ini. Pada saat yang sama, cahaya seukuran telapak tangan mengeluarkan suara, "Ci," saat itu mengalir dari ujung pedangnya. Akhirnya, badai itu bertabrakan. Bang. Keduanya terdiam karena tabrakan. Segera setelah itu, angin puyuh energi yang menakutkan melonjak keluar. Grug. Pedang cahaya berada di atas badai. Tai Jianzunze yang berwajah lelah segera mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak menderita pukulan berat, dan dia mendarat di hutan di bawah. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Sudut mulut King Yan terangkat dengan jijik setelah yang dibutuhkan hanyalah gelombang tangannya untuk mengalahkan Tai Jianzunze. Seseorang dari kekuatan Tai Jianzunze berani menunjukkan dirinya. Dia benar-benar mencari kematian. Boka, hentikan apamu. King Yan melangkah melalui ruang kosong setelah mengalahkan Tai Jianzunze. Dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan dan dengan acuh tak acuh memerintahkannya. Namun, Xiao Yan yang keriput tampaknya belum mendengar suaranya. Matanya yang berlumuran darah menatap tajam ke bagian dalam kuali besar. Orang lain yang mencari kematian? Langkah kaki King Yan perlahan berhenti di samping Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menerima tanggapan. Jia pihlah hamenggang katenggania. Douki melonjak saat dia dengan kejam menghancurkan bagian atas kepala Xiao Yan. Sementara tangan King Yan menghancurkan dengan keras, mata yang tertutup rapat dari gadis di dalam kuali tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan yang tak terukur bergema di samping telinga King Yan. Itu seperti guntur yang bergema di jiwanya, menyebabkan tubuhnya langsung diam. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, kamu akan menggunakan hidupmu sebagai pembayaran. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.